Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, marilah untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, pada hari ketiga ini ada 3 materi yang akan disampaikan oleh narasumber kami. Ada Pak Yunus Rombe untuk sesi pertama, sesi kedua ada Ibu Desi, dan sesi ketiga ada saya. Baiklah, tanpa berlama-lama, untuk sesi yang pertama dengan tema mengelola email dan bergabung di room chat yang akan disampaikan oleh narasumber trainer hebat kami, Bapak Yunus Rombe SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Sulastri atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Ibu trainer, juga Bapak Ibu peserta yang merupakan kepala sekolah, guru-guru hebat, bahkan operator sekolah dari seluruh wilayah di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang Google Gmail dan Google Chat. Izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak. Bapak Ibu sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Oke, suara saya jelas? Jelas sekali, Pak. Baik. Jadi materi pada hari ini adalah mengelola, mohon maaf, sebentar ya. Ya, mengelola email dan bergabung di room chat. Ya, kalau email, saya pikir Bapak Ibu sudah sering menggunakannya, dan bahkan sebelum Bapak Ibu mengenal akun Belajar ID, Bapak Ibu pasti sudah memiliki email pribadi, dan hal yang sering digunakan adalah mengirim dan menerima email. Kemudian bergabung di room chat. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Nanti kita akan pelajari. Perkenalkan, saya Yunus Rombe. Saya adalah Kepala SMA Negeri 7 Raja Ampat. Kebetulan saat ini juga sebagai kapten untuk komunitas Belajar ID di Kabupaten Raja Ampat. Nah, untuk Gmail, ya Bapak Ibu, materi yang akan kita pelajari adalah membuat tampilan Gmail menarik. Ya, pastinya Bapak Ibu saat ini sudah memiliki Gmail, tetapi ya mungkin ada yang sudah menarik, ada yang mungkin belum diedit atau ditampilkan sehingga menarik. Kemudian menghapus dan mengarsipkan email, menerima email, kemudian membintangi email, melabelkan email, kemudian mengirim email dan menjadwalkan email. Nanti semuanya kita akan langsung praktik Bapak Ibu. Nah, apa itu Gmail? Gmail itu sebenarnya singkatan dari Google
email. Nah, email itu adalah surat elektronik. Jadi Gmail itu adalah layanan surat elektronik dari Google. Ya, jadi dulunya kita biasa mengirim surat lewat pos. Nah, sekarang untuk hal itu sudah jarang sekali karena sudah ada surat elektronik. Jadi Gmail itu adalah layanan surat elektronik milik Google yang merupakan bagian dari Google Workspace for Education. Kemudian Gmail itu adalah layanan email yang membantu kita tetap terhubung dengan siswa, pengajar, orang tua, bahkan dengan semua orang yang memiliki Gmail dan yang dapat kita hubungi. Kemudian fitur terbaik Gmail adalah ya, penelusuran. Ya, dalam hal ini kita dapat dengan cepat dan mudah menelusuri semua email yang ada dalam platform email kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ingin mengatur supaya email lebih teratur, maka kita lakukan pembagian kategori email agar email menjadi lebih teratur dan menarik dengan pesan yang ditandai, Bapak Ibu. Ya, nanti dalam sesi kali ini ya Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu ada interaksi dengan saya, ya, tetapi bukan lewat suara, tetapi nanti lewat chat ya Bapak Ibu. Nah, kita membuat juga tampilan desktop berisi 5 kategori inbox. Kemudian kita membuat tema background yang menarik atau berbeda. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan di email Bapak Ibu. Ya, baik itu email pribadi maupun akun belajar ID. Coba Bapak Ibu bisa buka masing-masing di yang punya laptop atau punya HP, buka Gmail-nya, tampilannya seperti apa Bapak Ibu punya. Apakah tampilannya seperti di atas, yang di atas, atau yang di bawah ini tampilan. Silakan Bapak Ibu ya bisa ditulis di chat. Ibu Desi tampilkan chat ya di rekaman. Silakan Bapak Ibu ya ditulis tampilan Bapak Ibu punya Gmail itu seperti apa? Apakah yang seperti di atas ya atau yang di bawah? Bapak Ibu perhatikan ya, di atas ini masih kosong ini, belum ada apa-apa. Sementara di bawah ini sudah ada 5 kategori. 5 kategori untuk pesan masuk. Ya, kemudian juga perhatikan ya di sebelah kiri nih Bapak Ibu. Nah, ini ya di atas ini Gmail yang belum di apa-apa Ibu, masih kita belum setting. Masih yang email baru ini. Ya. Kemudian yang di bawah ini, nah ini yang di bawah ini kita sudah kita sudah setting. Di dalamnya ini ada kotak masuk, kita kategorikan ada 5, ada utama, promosi, sosial, update, dan forum. Dan di sebelah kiri juga sudah ada selain email, ada chat, ada ruang, dan rapat. Ya, sementara yang di atas ini hanya kotak masuk saja. Silakan Bapak Ibu lihat masukkan di chat masing-masing. Nah, nanti setelah kita lihat ini, hal ini juga nanti kita praktik ya Bapak Ibu. Yang kedua, nanti kita akan menghapus dan mengarsipkan email. Ini di chat ini rata-rata ini sebagian besar ini yang bagian atas, berarti ya itu berarti Bapak Ibu belum masih Gmail yang Bapak Ibu miliki itu masih belum disetting dengan baik. Nah, bagaimana cara menghapus dan mengarsipkan email? Nah, jadi ya kalau menghapus, ya kenapa dibedakan ada menghapus dan mengarsipkan? Bedanya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu buka emailnya masing-masing, lihat kotak masuknya di atas ini ada ini untuk mengarsipkan. Mengarsipkan ini artinya kita masukkan ke dalam arsip
Jadi dia tidak muncul lagi di kotak masuk. Nah, pada saat kita butuhkan, kita bisa pindahkan lagi ke kotak masuk dengan menggunakan tombol ini. Kemudian ini menghapus. Nah, menghapus ini menghapus secara menghapus selamanya. Jadi tidak setelah terhapus tidak bisa kita ambil kembali, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita praktik langsung ya untuk Gmail. Nanti untuk Google Chat-nya setelah Gmail. Kita praktek satu-satu. Saya buka, jadi cara membuka Gmail Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sudah tahu, saya tutup dulu ini saya punya Gmail ya. Untuk cara membukanya saya tutup Gmail. Jadi caranya kita lihat di titik 9 ini. Atau biasanya juga disebut titik ajaib ini untuk Google. Ada titik 9, kita klik. Ya, kita klik titik 9. Kemudian aduh, siapa lagi nih yang coret-coret ini? Tolong kajian dicoret-coret, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya, saya nonaktifkan dulu itunya. Ini ya coret-coret tadi ini. Aduh. Bentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu trainer tolong hapus ya itunya, coret-coretnya pakai penghapus. Ya, jadi kita akan masuk pada Gmail-nya. Ya, buka Gmail. Nah, ini tampilan Gmail saya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang coret-coret lagi ya. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, ini saya punya tampilan ini. Ini sudah seperti yang tadi saya punya, ini sudah lengkap di atas ya. Ada utama, ada sosial, promosi, update dan forum. Jadi nanti pada saat ada email masuk yang termasuk dalam utama, masuk di utama, sosial masuk di sosial seperti sosial media, Facebook apa segala macam masuk sini, promosi yang terupdate masuk di sini, kemudian forum. Kemudian ini latarnya juga sudah berubah, tidak putih seperti biasa lagi. Dan perhatikan di sebelah kiri Bapak Ibu, di sini sudah selain ada email, ada ruang, ya. Kemudian ada rapat. Jadi kita dari Gmail juga kita bisa langsung membuat meeting Zoom atau rapat. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini, Bapak Ibu? Caranya, ya Bapak Ibu masuk di setelan. Ya, kalau di HP nanti Bapak Ibu lihat di titik 3 di sebelah sini. Kemudian pilih setelan. Nah, ini untuk desktop. Lihat semua setelan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini untuk membuat kotak masuk itu ada 5. Ini ada utama, sosial, promosi, update, dan forum itu. Kita centang. Kalau utama itu dia sudah default ya, Bapak Ibu. Ini misalnya kalau saya centang, itu nanti akan terhapus ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk memunculkan yang di sebelah kiri ini,
supaya muncul, maka kita ambil chat and meet. Jadi maksudnya kita centang Google Chat. Kalau kita tidak pilih, maka dinonaktifkan. Dia akan hilang nantinya. Gitu. Ya Bapak Ibu, ya coba saya simpan. Itu tampilannya seperti apa? Nah ini, ya Bapak Ibu, lihat. Nah ini sudah tidak ada lagi di atas. Ya. Kemudian untuk mengubah background, Bapak Ibu, kita pilih masih di setelan. Ya, masih di setelan. Masih di setelan, kita pilih tema. Ya, tema. Kalau dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa ya itu dia time. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa lihat semuanya, tinggal pilih temanya seperti apa. Nih, misalnya mau ganti lagi temanya ya seperti ini, misalnya kita mau ambil ini, kemudian simpan. Nah ini dia berubah temanya lagi. Kalau Bapak Ibu punya yang masih putih itu dia non. Jadi kalau mau ubah temanya, nah terus mengubah yang tadi di atas ini ada 5 kategori untuk pesan masuk. Saya kembalikan ya untuk itu. Jadi caranya masuk. Nah ini dicentang semua supaya muncul. Ya. Setelah dicentang, jangan lupa Bapak Ibu simpan. Kalau keluar seperti ini dia tidak tersimpan. Simpan itu paling di bawah. Ini simpan perubahan. Nah itu. Jadi dia otomatis akan ada. Ya. Itu untuk membuat kita punya tampilan menarik ya, Bapak Ibu. Kemudian yang akan kita pelajari yang lain adalah ya tadi kita untuk ini. Nah, email ini jadi untuk menerima email ini banyak sekali ya Bapak Ibu bisa lihat, misalnya kita lihat di forum sosial ini ya sosial karena memang ini akun belajar ID, jadi yang sosial atau Facebook apa segala macam tidak masuk di sini. Ini promosi, ini yang update. Nah ini Bapak Ibu punya email yang masuk lewat Classroom ini. Kemudian ini forum. Nah untuk menerimanya misalnya itu ya, misalnya menerima email ya kita tinggal buka saja. Ini dari Ibu Agustin Karwati. Kita lihat tanggal berapa dia masuk, lihat di atas sini ya. Untuk kembali kita kembalikan. Nah itu untuk menerima mail. Kemudian bagaimana supaya nah ini tadi saya belum kembalikan ya yang di sini, saya kembalikan dulu. Untuk ada chatnya, dimasuk di setelan, kemudian chat and meet ya Bapak Ibu, diaktifkan Google Chat-nya supaya muncul di sebelah kiri ini. Simpan perubahan. Nah ini sudah muncul, jadi sudah ada 4 sini, ada email, ada chat, ada ruang, ada untuk rapat. Nah, kemudian bagaimana untuk melabelkan? Ya, melabelkan ini maksudnya kita labelkan supaya pada saat kita mencari email itu gampang. Misalnya, saya labelkan ini misalnya ya, yang dari Classroom. Ya, dari Classroom ini. Coba kita buka. Ini dari Classroom. Caranya Bapak Ibu, klik tanda titik 3 ini. Kemudian filter pesan seperti ini. Jadi semua pesan yang seperti ini nanti masuk ke label ini. Nah, ini tampilan seperti ini. Kemudian buat filter.
Perhatikan Bapak Ibu ya, filter. Kemudian, nah ini kotak-kotak ini ada 2 yang harus kita centang ya. Centang gunakan label ini. Centang dulu ya Bapak Ibu. Kemudian karena kita mau buat label baru, ya, ini kita buat label baru. Misalnya kita labelnya adalah dari classroom. So, Dicek di sini. setelah itu kita buat. Nah, kalau sudah, ya Bapak Ibu, itu nanti kita lihat, coba di sini. Kita lihat ya. Tadi belum selesai sebenarnya. Ini tadi yang classroom ini. Nah ini Bapak Ibu. Tadi belum selesai ya. Ini. Ini tadi sampai di sini. Sudah. Jadi kita sudah buat labelnya. Ada label classroom. Saya bikin ulang ya Bapak Ibu. Tadi ini belum selesai. Kita pilih yang ini. Yang dari classroom tadi. Ini ada yang tadi belum tercentang, jadi caranya saya ulang. Ini filter pesan seperti ini, kemudian buat filter, kemudian ini kita centang, kemudian buat label. Tadi kita sudah pakai classroom, jadi misalnya GWE. Ya, kita punya kelas yang ini. Setelah itu kita buat. Nah, ini yang tadi yang belum yang terlewatkan tadi, ini jangan lupa centang ini. Jadi terapkan juga filter pada percakapan yang cocok. Jadi percakapan-percakapan yang terkait dengan Google Classroom tadi itu akan masuk ke label ini. Kemudian buat. Nah, ini dia sementara mengambil. Nanti dia akan masuk ke sini, ya. Karena ini banyak sekali, jadi dia sementara proses ya. Itu sementara diproses. Itu untuk cara melabelkan email. Tujuan dari melabelkan email ini adalah nanti Bapak Ibu, kalau misalnya mau memilih, misalnya mau lihat, misalnya saya punya label. Nah ini kan sudah muncul ini GWE yang tadi kita buat ini. Kalau kita mau lihat classroom, kita tinggal klik saja di sini. Maka yang terkait dengan classroom itu akan masuk ke sini. Tahu misalnya ini saya punya saya punya label dari Google Master Trainer. Jadi semuanya itu ada di sini. Jadi kita tidak harus cari satu-satu, Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya macam saya punya ini, email sudah banyak sekali di dalam ini, di kotak masuk ini. Kalau tidak dibuatkan label seperti ini, maka untuk mencarinya akan sulit. Ya. Itu melabelkan. Nah, bagaimana sekarang kita akan mengirim email? Ya, ini mungkin pastinya Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini. Caranya ambil tulis. Nah, ini jangan lupa ini emailnya kepada siapa. Ini penting sekali ya Bapak Ibu, jangan sampai salah tulis email, salah huruf besar, huruf kecil, ada tanda baca. Ya. Misalnya saya kirim saya punya akun pribadi. Ini saya punya akun pribadi. Kemudian misalnya tentang apa? Misalnya saya mau ini misalnya subjeknya arsip. Saya mau kirim arsip misalnya. Nah, ini tentang apa misalnya diisi saja di sini. Ya terserah Bapak Ibu nanti. Nah, kemudian ini. Setelah itu Bapak Ibu, ini kita bisa selain mengirim email, kita bisa di dalam email itu kita bisa lampirkan Bapak Ibu ya. Ini kita bisa lampirkan di bawah sini, lampirkan file.
Ya, bisa juga kita lampirkan sisipkan dari Google Drive. Atau bisa kita masukkan link. Ya, karena kalau kita lampirkan file itu dia punya kapasitas itu dia terbatas hanya 25 MB. Nah, sementara kalau misalnya kita mau kirim file yang besar-besar, nah itu tidak bisa. Jadi caranya ya kita buat dalam link atau ambil dari Google Drive. Saya contohkan ya, Bapak Ibu lampirkan. Ini saya lampirkan misalnya ini ada materi ya. Jadi ini lampirkan ini kalau ini dari komputer kita ya, Bapak Ibu. Misalnya ini saya lampirkan open. Nah, itu sudah masuk lampiran 1. Kalau misalnya ada lagi yang ingin ditambahkan, tinggal klik lagi lampirannya. Misalnya, jadi semua file bisa kita lampirkan, Bapak Ibu. Nah, ini. Yang penting tidak melebihi 25 MB. Nah, untuk file-file yang besar bagaimana caranya? Nah, kita bisa pakai ini. Pakai link. Jadi link, sisipkan link. Ini misalnya ini. Jadi misalnya file yang besar, misalnya video. Ya, video kan tidak mungkin kita mau kirim. Ini misalnya kita tampilkan di YouTube. Ya, misalnya ini adalah rekaman hari kedua yang kemarin ya Bapak Ibu di YouTube. Jadi kita ambil saja linknya, ini link, ya link video ini atau bisa, nah ini. Jadi bisa kita ambil langsung di atas, bisa juga kita bagikan. Ini Bapak, bagikan, kemudian salin ini. Ya sama saja yang tadi itu di atas. Kemudian kita tempelkan. Ya, kita tempelkan di mana tadi. Nih. Ibu Sulastri masih kelihatan ya, jelas? Masih, Bapak. Kita tempelkan. Ini misalnya materi, kita beri judul materi hari kedua. Alamat emailnya kita salin di sini. Ctrl V saja Bapak Ibu. Ya, Ctrl V. Ya, atau bisa juga langsung paste, ya. Nah, setelah itu oke. Nah, ini sudah ada ini. Dia masuk ke sini. Ya, kalau kita kirim nanti akan diterima di penerima itu, tinggal klik saja link dia itu materi hari kedua dia langsung muncul. Nah, itu untuk link. Nah, bagaimana dengan mengarsipkan dari Google Drive? Hampir sama saja dengan dari komputer, tapi ini kita ambil file dari Google Drive. Nih, misalnya. Ini misalnya, ya saya ambil ini saja. Bisa kita langsung satu folder, ya. Bisa juga satu file saja. Misalnya ini. Ya, kita sisipkan. Nah, ini. Jadi sudah ada di dalam ini. Jadi itu cara untuk membuat lampiran email. Nah, bagaimana sekarang kita akan kirim? Kalau misalnya saat ini kita akan kirim, tinggal klik saja kirim ini, dia akan terkirim, ya Bapak Ibu. Tapi di sini juga ada disiapkan kalau kita misalnya saat ini kita belum mau kirim, nanti kita mau kirim terserah, misalnya yang jelasnya bukan sekarang. Nah, itu kita jadwalkan. Caranya itu di sebelah kirim ini ada tanda segitiga ini terbalik. Kita klik, kemudian ini jadwalkan, klik jadwalkan, Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul mau dikirim besok, siang ini atau Senin pagi. Nah, tanggalnya ada. Atau misalnya kalau di sini tidak ada, kita pilih tanggal.
Tanggalnya misalnya kita mau kirim besok. Nah, kita mau kirim besok, ya ini. Kemudian ya ini selain jadi ini dia muncul di atas tanggal 15 atau misal tanggal 15 atau misalnya besok tanggal ini atau misalnya nanti tanggal 21 dia akan muncul sini. Jam berapa? Kita tinggal masukkan jam berapa. Ya misalnya jam 7 misalnya. 00. Tinggal dijadwalkan. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu tadi di sini tidak ada terjadwal. Nah, ini muncul di sini terjadwal. Kalau misalnya kita mau ubah, misalnya ini tinggal klik saja. Ya, ini terjadwal pada tanggal 21 Juli. Ini kita bisa ubah. Ini bisa kita ubah tanggalnya, bisa atau bisa juga kalau Bapak Ibu mungkin berpikir untuk tidak mau kirim, tinggal dihapus saja. Ya. Tuh. Kemudian ya saya kira untuk email ini seperti ini. Saya kembali lagi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti Bapak Ibu tinggal tanya. Saya kembali lagi ke slide tadi. Jadi untuk email selesai ya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada Google Chat. Nah, Bapak Ibu, ini Google Chat. Bapak Ibu sudah ada yang sudah tahu Google Chat? Mungkin sudah atau sudah pernah pakai? Bisa dijawab di chat, kolom chat. Jadi Google Chat ini Bapak Ibu itu dia mirip-mirip dengan WA Group, dengan WA ya, dengan WA. Sementara untuk room chatnya atau ruang chatnya itu sama dengan grup WA. Nah, kenapa kita harus pakai Google Chat? Ya, sebenarnya kalau kita sudah paham tentang chat ini, banyak sekali kelebihannya dibandingkan dengan grup WA, dengan WA ya. Nah, kelebihan Google Chat itu privasi kita terjaga. Ya, karena dia masuk dalam kita punya akun baik itu akun pribadi maupun akun belajar ID. Jadi terjaga, tidak seperti misalnya WA Group itu biasanya orang bisa masuk sembarang saja. Penting mereka, yang penting orang tahu kita punya nomor ya bisa masuk. Nah, kalau Google Chat itu terjaga privasinya. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, tidak memenuhi memori HP. Ya, kalau di WA itu misalnya apalagi gambar-gambar, video apa segala macam masuk, nah itu pasti akan memenuhi memori HP. Jadi tidak akan memenuhi memori HP. Kemudian sebagian ruang untuk kolaborasi, sebagai ruang untuk kolaborasi, jadi bisa integrasi file, kita mengirim file, bisa juga dari chat ini kita bisa buat meeting atau Google Meet. Kemudian mudah dalam mengulang atau mengambil informasi file dan link. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau lihat lagi Bapak Ibu punya HP. Coba Bapak Ibu buka di HP-nya masing-masing. Buka email ya. Ini tampilan email. Nah, coba Bapak Ibu. Ini ada dua HP yang berbeda di sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Ya, sebelah kiri. Ini coba Bapak Ibu perhatikan. Yang Bapak Ibu perhatikan ini yang di bawah ini. Ini di bawah yang HP yang satu ini dia hanya dua, hanya ada email dan rapat. Sementara di sini ada chat dan ruang. Nah, kalau ini yang belum di setting. Yang di sebelah kiri nih, sebelah kiri ya. Sebelah kanan ini sudah di setting. Jadi ada chat di dalam. Jadi fitur untuk chat ini Bapak Ibu itu sudah langsung terbawa, langsung dia ada di dalam Gmail. Jadi walaupun kita tidak install
melalui Play Store di HP kita, kita bisa buka. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya memori full, ya tidak usah diinstal dia punya platform. Tapi kita bisa buka langsung dari email. Coba Bapak Ibu, saya mau lihat chatnya. Bapak Ibu yang ada yang tampilan Gmail-nya di HP itu masih sebelah kiri, ditulis kiri, ya sebelah kanan. Saya mau lihat apakah Bapak Ibu sudah setting Gmail-nya untuk nah itu kiri, ya masih kiri. Ya ada yang sudah kanan. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan praktek lihat sama-sama. Ya, itu jadi sebagian besar itu masih di kiri yang saya lihat di chat ya Bapak Ibu. Silakan diisi chatnya. Nah, bagaimana caranya untuk supaya tampilannya seperti di kanan ya Bapak Ibu? Itu yang masih di kiri, yang tampilannya masih di kiri, caranya seperti apa? Ini caranya Bapak Ibu. Jadi di HP Bapak Ibu itu klik tanda garis 3 di sebelah kiri, ya. Itu tanda garis 3 sebelah kiri, di sebelah kiri HP tampilan Gmail, kemudian pilih setelan. Ya, pilih setelan. Pilih setelan. Setelah klik setelan, maka akan muncul ini tampilannya seperti ini. Dari atas Bapak Ibu scroll ke bawah sampai dapatkan chat. Ini dapatkan chat seperti ini. Setelah dapatkan chat, Bapak Ibu centang. Ya, Bapak Ibu centang di sini, centang. Tinggal centang. Nah, itu otomatis nanti dia setelah loading kembali, maka tampilannya nanti dia akan otomatis seperti di sebelah kanan. Ya, silakan dipraktikkan Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang langkah-langkah penting di Google Chat. Ya, sekarang kita akan membuat chat baru. Chat baru ini maksudnya kita mau buat misalnya chatting dengan teman, misalnya sama halnya dengan di WA. Kemudian membuat room chat. Nah, room chat ini sama mirip dengan WA group. Jadi nanti kita buat. Kemudian bisa kita mention orang tertentu, misalnya kita mau ya supaya orang itu bisa langsung tahu itu chat kita, maka kita mention ya. Kemudian membuat rangkaian baru ya. Ini juga penting Bapak Ibu. Kalau di WA itu, WA group, kita mengirim WA ya, mengirim chat atau chat di grup WA itu bergabung saja semua masuk di dalam. Nah, tapi kalau untuk room chat itu kita bisa buat rangkaian. Misalnya kita akan membahas sesuatu, kita bikin rangkaian. Terus masalah materi yang lain atau permasalahan lain kita buat di rangkaian yang lain. Jadi teratur. Kemudian kita bisa blokir orang tertentu atau room tertentu. Ya misalnya misalnya ada orang yang sering chat ke kita yang tidak yang kurang bagus, ya kita bisa blokir. Demikian juga room, misalnya room itu menurut kita tidak bermanfaat, mungkin di sana hanya cerita tentang gosip, ya kita bisa blokir. Ya nanti kita praktekkan semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini cara membuat room chat. Ini tampilannya seperti ini. Tapi nanti saya juga akan praktikkan cara membuat room chat. Jadi caranya ini nanti
pada saat kita buat room chat, ini kita misalnya ini saya nanti buat room chat ini GW Papua Barat, caranya jangan lupa ini cinta ya, gunakan belasan berangkai supaya dia berangkai. Maksudnya ada rangkaiannya, kemudian izinkan orang di luar organisasi Anda bergabung. Nanti kita praktek. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bergabung ke room chat. Iya, tadi malam itu saya sebenarnya sudah kirim email ke Bapak Ibu semua. Di mailnya Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir pada hari pertama, saya sudah mengirimkan email untuk bisa bergabung ke grup atau ruang Google Workspace for Education Papua Barat 2022. Saya sudah kirim, Bapak Ibu bisa cek emailnya yang berasal dari saya. Ya. Bisa diklik itu, maka kalau klik, setelah Bapak Ibu klik, nah ini, dia akan tampil seperti ini. Dia akan tampil seperti ini. Jadi ini, jadi setelah Bapak Ibu klik email dari saya, maka akan muncul seperti ini, ya Bapak Ibu. Ini. Jadi misalnya, jadi tampilan di kotak masuk Bapak Ibu seperti di atas. Jadi pilih yang dari saya, ini, klik saja. Maka akan muncul seperti di bawah ini. Klik open in Google Chat. Setelah itu akan tampil lagi seperti ini. Bapak Ibu silakan bergabung atau join. Bisa dicoba Bapak Ibu, silakan dibuka email saya yang tadi malam saya kirim. Cari yang dari Yunus Rombe ini. Masuk Bapak Ibu klik saja. Ada linknya di situ, maka muncul seperti ini, open in Google Chat. Setelah itu join. Nah, otomatis nanti Bapak Ibu akan masuk di dalam room chat. Nanti kita lihat siapa yang sudah bergabung. Kita lihat. Nah, sekarang kita praktek langsung ya Bapak Ibu. Jadi yang akan kita praktekkan saat ini adalah membuat room chat. Atau yang pertama kita akan, ya, jadi yang pertama kita akan membuat chat baru. Yang ini yang kita akan praktekkan, membuat room chat, mention orang tertentu, kemudian membuat rangkaian baru. Kita langsung praktek ya. Jadi caranya Bapak Ibu cara untuk masuk chat itu bisa masuk dari Gmail ini nih Bapak Ibu. Nah ini nih sudah banyak, sudah ada yang masuk. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, room atau chat ini tidak harus kita install, tetapi dia langsung masuk ke Gmail kita. Ini macam ini nih. Ini ada Komang Agus Sanadi sudah chat saya. Terus ada ini ya room chat yang kita buat. Terus ini ada dari mentor ya Bapak Ibu. Kita bisa tutup. Nah, ini jadi kita bisa masuk dari email. Caranya kita klik ini chat. Ya, kita klik chat. Ini. Dari chat. Jadi ini kita bisa lihat di sini. Tapi supaya tampilannya bagus, alangkah bagusnya kalau kita ambil, karena memang ada dia punya fitur tersendiri. Ini chat. Jadi klik saja chat. Nah, ini kita masuk di chat. Ini chat. Ini adalah chat.
Nah, pertama kita mau membuat chat baru. Misalnya, saya mau chat dengan siapa ini ya? Ini di atas ini. Ini untuk chat ini. Ini chat, yang di bawah ini untuk ruang chat atau sama halnya dengan grup WA. Misalnya saya mau chat dengan Pak Firdaus. Ya. Atau bisa kita di atas sini temukan orang yang kita mau chat. Ya. Misalnya ya saya mau chat dengan Pak Arif ada di sini ya. Ini. Jadi kita temukan ini. Nah, ini. Selamat siang, Pak. Kemudian kita kirim. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan juga di sini yang kita bisa tambahkan emoji. Ya, kita bisa tambahkan emoji misalnya ya sama dengan di WA ya Bapak Ibu. Terus ini kalau pakai HP ini kita bisa juga kalau di laptop kita bisa langsung sama dengan di Word. Kita kalau mau kasih dia bold kita pakai Ctrl B saja. Dia bold. Kalau mau kasih miring, Ctrl I. Ya. Kalau mau garis bawah, Ctrl U. Jadi bisa. Atau kalau misalnya ini saya kembalikan ya. Atau kalau di HP misalnya sama halnya dengan WA. Jadi pakai bintang. Baru tutup dengan bintang, kemudian enter. Ya itu kalau di HP. Nah ini juga kita bisa edit. Nah kalau di WA kan kalau kita sudah kirim bisa diedit kan, Bapak Ibu? Ya kalau di chat kita bisa edit. Nah, jadi kita bisa edit. Ini misalnya kita mau hapus. Nah setelah itu perbaharui. Ya. Itu untuk cara membuat chat baru. Kemudian cara membuat room chat. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Kalau chat baru itu kan bisa langsung kita chat dengan siapa saja. Caranya Bapak Ibu, ya, jadi nanti Bapak Ibu punya tugas ya. Nanti ada tugas. Nanti saya kasih tahu memang sekarang ini nanti Bapak Ibu akan buat room chat di sekolah Bapak Ibu, ya atau grup di sekolahnya Bapak Ibu. Caranya tambah, ya. Saya ulang ya Bapak Ibu. Caranya klik di room ini, klik tanda tambah. Muncul seperti ini. Setelah itu buat ruang. Atau ada yang pakai bahasa Inggris berarti room. Ya. Nah muncul seperti ini. Masukkan nama misalnya. Nah ini saya punya. Di sini sudah ada SMA 7 Raja Ampat. Ya, nanti SMA 7 Raja Ampat itu saya masukkan selain guru juga siswa. Ini saya mau bikin khusus untuk guru dan tata usaha. Nanti Bapak Ibu buat ini ya. Berikan nama, ya. Kemudian deskripsi terserah Bapak Ibu mau isi, tidak diisi juga boleh. Ini. Misalnya gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga kasih emoji. Tambah emoji di sini. Pilih saja Bapak Ibu. Pilih terserah mau pakai emoji apa. Ini bisa untuk orang, nah, pilih orangnya seperti apa atau misalnya telusuri di sini. Misalnya ini terkait dengan sekolah ya, sekolah. Sekolah. Nah, akan muncul sekolah. Nah, ini ada sekolah, kita ambil saja.
dia masuk ke situ. Ya Bapak Ibu, disimak ya Bapak Ibu. Kemudian ini jangan lupa, ini gunakan balasan berangkai yang tadi saya sampaikan supaya topiknya itu terfokus dalam satu rangkaian. Kita gunakan ini, tidak tergabung-gabung. Kemudian izinkan orang di luar organisasi tergabung. Misalnya ada yang tidak punya akun belajar ID bisa masuk. Kita buat. Setelah itu kita buat. Nah, ini. Sudah jadi grupnya ini. Atau roomnya ini. Saya mau lihat dulu. Nah, bagaimana cara menambahkan. Nah, ini sudah, yang ini adalah, ini sudah muncul GTK. Ini yang tadi dibuat. Kemudian bagaimana tambahkan orang? Kita tambahkan saja. Atau bisa kalau Bapak Ibu ini bisa langsung klik di atas. Kemudian tambahkan orang, bisa juga di sini. Tambahkan orang atau, nah masukkan namanya, siapa guru-gurunya. Saya punya guru ini di sana ini ada Ibu Rini. Tinggal ditambahkan saja, masuk. Pak Arif masuk. Iya, Pak Sayutin masuk. Saya punya akun pribadi juga masuk. Nah itu. Setelah itu dikirim. Nah ini ada konfirmasi ini. Jadi akan muncul seperti ini kalau dari organisasi yang lain. Karena tadi saya punya akun pribadi, makanya muncul seperti ini. Kita klik saja konfirmasi. Nah ini otomatis akan orang-orang yang tadi saya tambahkan itu otomatis akan masuk pada saat mereka buka chatnya, akan masuk di sini. Bapak Ibu silakan juga buka chatnya masing-masing ya, bisa lihat. Sekarang kita lihat di ini. Nah ini lihat untuk GW yang tadi saya bisa sampaikan, ini sudah 75 anggota yang masuk. Nah, kita ini ada berapa? Ada 400 lebih menurut pendaftar. Nah, mau lihat anggotanya siapa-siapa yang masuk, sudah masuk. Nah, ini lihat anggotanya ini. Saya sendiri sudah, ini Bapak Ibu yang sudah masuk. Yang belum masuk silakan masuk ya. Nah, kita kalau boleh nanti kita supaya Bapak Ibu punya memori HP tidak penuh, bisa komunikasi lewat sini. Bapak Ibu. Ini sudah 75 orang, ini sudah masuk semua. Ini. Silakan dibuka chatnya dan masuk di sini. Nanti informasi-informasi yang Bapak Ibu ingin tanyakan bisa lewat sini supaya memori Bapak Ibu tidak penuh. Bu Sulastri masih ada waktu ya. Kita siapkan 5 menit untuk nanti tanya jawab kalau boleh Bu. Iya, iya Bapak. Oke, iya. Ini untuk membuat room chat. Nah, bagaimana misalnya kita mau lihat rangkaian? Ini karena ini masih kosong ya, kita tidak bisa lihat mana rangkaiannya. Saya mau buat saja, misalnya saya buka ini untuk room ini. Nah, Bapak Ibu silakan perhatikan. Jadi rangkaian, saya mau perlihatkan rangkaian. Misalnya ini, ini Pak Steven. Ya, Pak Steven ini adalah coach untuk Google Master Trainer. Nah, beliau masukkan ini. Ada topik baru untuk form di atas yang ada di atas itu. Tuh, jadi kita mau lihat satu rangkaiannya itu pada garis ini nih. Ini ada 39 orang yang komen dalam topik ini, rangkaian ini. Kita lihat ke bawah ini. Nah, ini. Jadi ini rangkaian ini ada berapa orang yang komen di dalam untuk membahas masalah ini. Nah, kalau ada masalah lain lagi, misalnya ya ini kalau kita mau langsung lompat ke bawah, ya misalnya ini saya mau komen.
Nah, komen, jangan lupa dikirim ya Bapak Ibu. Cara kirimnya seperti ini. Begitu juga dengan chat pribadi. Tuh. Ya, kemudian saya punya misalnya saya mau bikin, misalnya ya saya masuk saja di, ya ini kami punya grup chat. Ya ini tadi ini Bapak Ibu silakan melihat ini materi yang tadi sampaikan sudah masuk ke dalam sini oleh teman-teman dari, kalau gambar-gambar seperti ini masuk ke dalam kita punya WA, maka akan memenuhi memori HP kita. Nih. Jadi caranya, nah terus bagaimana cara untuk membuat rangkaian baru? Nah ini, jadi kita mau buat rangkaian baru ya kita klik saja ini rangkaian baru. Jadi misalnya kita membuat topik yang baru lagi untuk sama-sama kita kita bahas di dalam rangkaian ini. Kita tinggal klik apa masalahnya, topiknya seperti apa. Nah ini, misalnya persiapan. Nah itu Pak Usman ada sementara komen. Misalnya persiapan penutupan. Nah itu nanti anggota grup akan komen. Ya. Saya masuk sekarang di grup ini ya Bapak Ibu. Di grup Papua Barat silakan Bapak Ibu komen. Saya bikin rangkaian baru. Ini belum ada yang komen. Nah, silakan Bapak Ibu komen di rangkaian itu. Ya, silakan Bapak Ibu komen ya di rangkaian di sini. Nah, ini lagi bagusnya Bapak Ibu untuk room chat ini ya beda dengan Google. Di sini Bapak Ibu guru bisa tambahkan file di sini. Atau misalnya ini kan kita bisa juga tambahkan upload file. Nah, misalnya ini saya upload file materi ini. Nah, ini saya upload. Caranya seperti ini. Ambil dari sini ya Bapak Ibu. Ini materi Google saja yang kemarin. Jangan lupa dikirim. Kemudian dari sini juga kita bisa langsung buat meeting. Nah ini. Jadi nanti pada saat kita mau bergabung tinggal buat meeting ini saja, langsung kirim. Ya, jadi dibandingkan dengan grup WA, kayak ini lebih lengkap menurut saya, tetapi mungkin karena belum familiar seperti WA, maka dia tidak ya belum booming seperti WA. Nah, sekarang ada 3 fitur di sini, ada chat, ada file, tugas. Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Ini kalau misalnya kita mau mencari file, ya kalau di grup WA itu kan ada macam-macam. Kalau kita misalnya mau mencari file, ya kita klik saja file yang ada sini. Perhatikan ya Bapak. Nah, ini file yang tadi saya masukkan ke chat. Dia langsung terkumpul di sini. Chat dia file apapun itu. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa buat tugas. Ya, misalnya tugas ke siswa, misalnya Bapak Ibu sudah buat grup atau ya ruang chat untuk kelas yang Bapak Ibu ajarkan, bisa tambahkan tugas di sini. Nah, tugas ini tambahkan misalnya mau kumpul sampai tanggal berapa? Pilih tanggalnya. Kemudian bisa misalnya mau untuk siapa tugas ini? Tinggal masukkan saja semua. Bapak Ibu tinggal pilih, misalnya ini kita tambahkan, misalnya ini belum kita tugas 1 misalnya. Kita tambah.
Nah, itu akan nanti ini tugas pertama ini akan terkirim ke Ibu Afifah Zahra. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian apalagi ya tadi? Kemudian untuk misalnya kita mau ini nih, kita mau blokir orang, ya misalnya ini orang ini dia selalu komennya yang ya mungkin menjengkelkan atau seperti apa kita tidak suka, ya selalu masuk. Nah, kita bisa ambil di sini blokir, kita klik saja blokir. Atau misalnya ada grup, ada ruang yang ya kita menurut kita sudah tidak bermanfaat, ya kita blokir saja supaya chat-chat yang masuk itu tidak masuk lagi. Misalnya ini saya blokir, tinggal blokir, ya klik blokir, kemudian centang baru blokir. Ya, begitu Bapak Ibu untuk materi sesi kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Yunus Rombe atas penyampaian materinya. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang masih penasaran bagaimana memanfaatkan Gmail, bagaimana memberi label, bagaimana supaya email kita menjadi tertib dan menjadi rapi dan kita bisa memasukkan semua aktivitas kerja kita dalam email itu seperti apa dan juga bagaimana berkomunikasi dalam room chat. Silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan di room chat, di kolom chat dan yang mengajukan raise hand. Sudah ada di sini dari Banyu Asin, Bapak Komang Agus. Ya. Silakan Bapak. Ya, Open mic. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Silakan Bapak. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi Pak Komang. Dari Banyu Asin ya? Iya, di Sumatera Selatan Pak. Iya. Salam dari Papua Barat, Raja Ampat. Baik. Ya, itu kan tadi sangat menarik sekali penjelasan Bapak tadi tentang chat Google ya Pak. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, di dalam chat Google itu kan hampir sama dia dengan WA. Nah, kalau di WA itu kan kalau kita mengirim file itu yang berukuran besar itu pasti tidak bisa terkirim, Pak. Nah, kalau di chat ini, apakah bisa yang file berukuran besar, misalnya ukuran 1 GB itu bisa terkirim, Pak? Gitu. Oke, baik ya. Terima kasih Pak Komang. Nah, kalau ini saya belum pernah coba, tapi kan untuk chat ini kan dia terintegrasi dengan semua platform yang ada di dalamnya. Ada Google Drive, ya. Kemudian kita bisa juga kirim link. Jadi kalau misalnya kalau untuk file-file besar itu saya belum coba untuk kirim lewat chat. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, ya sama halnya di email. Ya di email itu kan file-file yang besar itu yang melebihi 25 MB tidak bisa terkirim yang dari laptop. Tapi kita bisa kita bisa masukkan ke dalam Google Drive, kemudian kita buat berbagi, dan linknya itu kita kirim lewat email. Atau bisa juga kita kirim lewat Google Chat. Seperti itu. Begitu Pak Komang. Iya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin nanti saya coba sendiri Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya Google Chat ini memang sangat, bahkan mungkin lebih bagus daripada WA, karena ya tadi itu dia punya kelebihan tidak memenuhi
file-file yang ada di dalam WA grup itu kalau di chat itu tidak memenuhi memori HP kita. Apalagi kalau kita menggunakan akun belajar ID, karena untuk penyimpanan akun belajar ID itu dia tidak terbatas. Berapapun kapasitas file yang kita kirim, video yang kita kirim itu tetap akan tersimpan. Begitu, Pak. Iya. Jadi mari kita sama-sama untuk bisa mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru lain, kepada siswa untuk bisa memanfaatkan fitur ini. Baik, terima kasih Pak, sangat menarik sekali. Oke, sama-sama Pak. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan dari kolom chat, Bapak. Ini ada penanya, bagaimana cara mengirim file dari Drive dan PC? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aplikasi Google Chat di HP itu kita harus download dulu? Itu dulu, Bapak. Oke, baik. Ini mengirim file dari PC, dari komputer ya, atau dari laptop Drive ya? Atau dari PC? Lewat Google Chat ya? Ya. Oke, baik. Jadi nanti saya akan jawab yang kedua tadi. Untuk Google Chat, ya, untuk Google Chat itu tadi saya sudah sampaikan. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau taruh di HP, ya, itu kalau Bapak Ibu punya ruang penyimpanan HP-nya masih banyak, ya boleh saja bisa di install, di download di Play Store, ada chat di situ. Tetapi kalau misalnya untuk supaya memori HP Bapak Ibu tidak penuh oleh aplikasi-aplikasi yang banyak, itu bisa tidak perlu di-download, bisa langsung Ibu masuk di Gmail, kan di HP itu pasti ada Gmail. Tinggal pilih room chat, yang penting settingannya diaktifkan yang tadi ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, settingan untuk memunculkan room chat itu diaktifkan. Kemudian untuk mengirim file dari laptop kita. Tadi sebenarnya saya sudah praktekkan, saya ulang lagi. Nah ini, ini mohon maaf salah share yang satunya. Mudah-mudahan ini. Oke, ini kita masih berada di room chat. Misalnya, saya ambil lagi kembali di grup kita ya, di room kita ya. Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, kalau boleh ini kita pakai untuk komunikasi, untuk silaturahmi ya Bapak Ibu, walaupun karena ya kalau di grup WA Bapak Ibu yang kapasitas memori HP-nya sudah sedikit ya, mungkin file-file yang ada itu akan dihapus, tapi kalau ini tidak dihapus pun tidak apa-apa. Ya, saya mencontohkan lagi cara mengirim file dari PC, dari laptop ya. Nah ini misalnya. Jadi caranya tadi, jadi ini tinggal upload file saja ini. Perhatikan. Nah ini dia otomatis masuk ke kita punya PC. Misalnya saya mau ambil ini ada video juga ini, tapi mungkin kayaknya besar sekali. Saya ambil saja. Ya, misalnya ini saya mau masukkan ini undangan ya. Caranya seperti ini. Jadi klik ini, upload file, kemudian ya pilih file yang kita mau kirim. Saya ambil sini misalnya undangan. Ini undangan dari kepala dinas ini. Jadi Bapak Ibu nanti yang akan tanda tangan kita, Bapak Ibu punya, oh ini ternyata bukan undangan. Yang akan
Ya, tidak apa-apa kita masukkan saja. Yang akan tanda tangan Bapak Ibu punya sertifikat nanti itu adalah kepala dinas. Ya, karena pengalaman selama ini biasanya kalau tidak ditandatangani oleh pemerintah atau lembaga untuk melaksanakan pelatihan itu biasanya tidak diakui, yang seharusnya dapat angka kredit 1, tetapi karena tidak ditandatangani oleh pemerintah atau oleh lembaga, maka dia sama dengan seminar saja 0,1. Makanya ya kami usahakan untuk membuat yang sebaik mungkin, nanti tanda tangannya adalah Ibu Kepala Dinas. Nah, begini Bapak Ibu cara untuk mengupload file dari PC. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kembalikan kepada Ibu Sulastri. Baik Bapak, terima kasih. Ini lagi ada pertanyaan tentang Gmail Bapak. Ini apa fungsi POP atau IMAP? POP, garis miring IMAP. IMAP di Gmail itu Pak. Coba kita lihat. Yang mana pertanyaannya, Bu? Saya tidak paham apa itu. Pertanyaannya mana, Bu? Apa fungsi POP, garis miring IMAP? Ya, yang mana? Itu bisa langsung, yang bertanya bisa langsung ini supaya kita paham apa pertanyaannya. Siapa yang bertanya? Silakan. Pak Ferdi Layuk. Pak Ferdi Layuk, silakan Pak. Dibuka kamera, open mic. Halo Bapak Ferdi Layuk. Ya, terima kasih untuk kesempatannya yang bertanya. Oh, silakan Pak Ferdi. Iya, yang tadi yang pembahasan Gmail masuk ke setelan. Coba masuk setelan dulu. Oh, setelan. Ya. Yang mana? Buka aja dulu. Setelan buka semua. Nah. Ya, ada itu. Di atas ada menu. Oh, itu yang ini ya. POP atau IMAP itu. Ya. Oh, ya mungkin begitu ya fungsinya kamu, Pak. Iya. Jadi ya, ini kita lihat saja, tambahkan alamat penerusan, maksudnya kita teruskan ke alamat yang lain. Bisa misalnya orang lain bisa misalnya kita punya email itu mau diteruskan oleh akun lain, bisa kita klik ini. Seperti itu. Ini. Saya kira begitu. Ya, tinggal kita pilih saja kira-kira mana yang penting untuk kita setting sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Itu Pak Lai. Ini ada kalau mau pelajari lebih lanjut tinggal klik saja ini. Ya, coba diklik. Ya, tinggal klik ini. Jadi di Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kurang paham, Bapak Ibu bisa masuk di fitur help untuk bantuan Gmail ini. Jadi semuanya bisa dicari di situ. Solusinya sudah ada. Ini jadi bisa tinggal dipelajari saja. Soalnya jarang saya gunakan juga, jadi saya belum paham. Nih, tinggal dipelajari. Jadi apapun permasalahannya yang Bapak Ibu belum paham, bisa. Saya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya ada fitur yang saya perlukan dan belum saya pahami, saya menggunakan ini, bantuan Gmail. Ya. Atau juga ada bantuan bantuan. Jadi sudah lengkap di dalam, misalnya dalam penelusuran kita tinggal klik saja apa yang kita membutuhkan. Ya, seperti ini misalnya apa itu POP, menggunakannya seperti apa, tinggal dipelajari saja. Ini ada semua pemecahan masalah di sini. Begitu, Pak.
Baik, terima kasih Bapak Ferdi Layux dan Bapak Yunus. Ini ada 2 pertanyaan saya gabung jadi satu. Apakah untuk mengirim chat di Google Chat, kita harus punya email dulu dari penerima chat nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aplikasi Google Chat ini mempengaruhi aplikasi yang lain? Oke, terima kasih. Ya, jadi betul untuk bisa mengirim chat kepada orang lain, ya kita harus tahu alamatnya. Sama halnya kalau kita mau chat kepada, atau misalnya kita mau chat lewat WA, ya kita tahu harus tahu nomor HP yang terdaftar sebagai untuk WA. Nah, sama halnya dengan chat. Jadi orang itu harus memiliki email, baik itu email pribadi maupun akun belajar ID, gitu. Jadi harus ada tujuan yang kita tuju. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua, apakah aplikasi Google Chat ini kalau di-download mempengaruhi aplikasi lain, Pak? Saya juga kurang mengerti maksudnya. Ya, mungkin di-download di HP. Kalau di PC, di laptop, di komputer itu tidak perlu di-download ya Bapak Ibu. Semua fitur-fitur atau platform yang ada di Google atau di Google Workspace, saya tampilkan ini. Ya ini masuk di akun pribadi lagi. Saya ulang. Jadi semuanya itu dia tidak perlu di-download aplikasinya. Semuanya sudah ada, tinggal Bapak Ibu pilih saja. Ya, misalnya ini nih. Jadi caranya ya tinggal Bapak Ibu klik di titik 9, semuanya ada di sini. Ini yang utama di atas nih Bapak Ibu, ada Classroom. Ini untuk lihat Bapak Ibu punya akun. Kemudian ini ada Gmail yang kita bahas tadi. Ini ada Drive yang kemarin sudah dibahas, dokumen, spreadsheet yang akan dibahas nanti, ini chat yang tadi. Kemudian kalender yang kemarin juga sudah, kemudian Google Slide, Google Meet, Google Sheet. Nah, Google Sheet ini sangat bagus ini Bapak Ibu kalau misalnya mau buat site sekolah atau website sekolah bisa di sini. Kemudian ini kontak. Yang lainnya masih banyak Bapak Ibu, tinggal di explore sendiri. Ini ada YouTube. Nah, ini ada yang lain lagi. Sebenarnya ini kalau kita mempelajari semua ini banyak sekali, banyak. Dan kalau masih kurang, kita bisa klik lagi yang lain, masih banyak lagi yang lain di sini. Banyak sekali. Ya, jadi tidak perlu di-download. Tidak perlu di-download. Nah, mungkin yang ditanyakan di HP. Kalau di HP, tadi saya sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu punya ruang penyimpanan masih banyak, bisa di-download lewat Play Store. Tidak di-download pun, yang pastinya bahwa di Bapak Ibu punya HP itu pasti ada Gmail. Buka saja Gmail dan setting untuk mengaktifkan chat room. Nah, di situ akan muncul, bisa langsung chat. Ya, begitu Ibu Sulastri. Baik, Bapak. Barangkali ini pertanyaan terakhir mengingat waktu. Ada pertanyaan, apakah chat dengan Telegram itu hampir sama, Bapak? Oke, terima kasih. Jadi masing-masing punya ini platform sendiri. Kalau chat itu dari Google. Kalau WA saya tidak tahu dari platform mana. Kalau Telegram ya itu juga tidak tahu dari mana. Yang jelasnya pasti ada perbedaannya, ada kelemahan, ada kelebihan masing-masing platform. Gitu. Jadi tidak sama ya Bapak Ibu chat dengan Telegram. Beda. Ya, begitu Ibu Sulastri. Baik Bapak. Baik, ini ada satu lagi baru masuk. Nanti habis ini saya tutup untuk sesi pertanyaan. Ini dari Yuyun Sudarmaji. Maaf jika emailnya satu dipakai untuk 2 aplikasi atau lebih. Bagaimana Bapak? Seperti apa ya? Mungkin satu email untuk aplikasi chat, satu lagi untuk Telegram, atau mungkin tidak jadi masalah kayaknya. Iya, tidak masalah. Jadi ini kita punya email pribadi itu kan dipakai untuk Facebook, ya dipakai untuk chat. Ya, tergantung pada saat Bapak Ibu mendaftar,
itu pakai email yang mana? Bisa saja, tidak digabung-gabung dalam satu akun boleh. Misalnya untuk Facebook emailnya sama dengan yang untuk chat, Instagram seperti itu, Telegram seperti itu. Tidak masalah kalau misalnya beberapa platform kita menggunakan akun. Ya. Baik, Bapak Yunus Rombe dan Bapak Ibu sekalian, berakhirlah sesi 1 dengan pemateri Bapak trainer sekaligus mentor Yunus Rombe. Kita akan melanjutkan di sesi berikutnya. Akan dipandu oleh moderator Bapak Usman Purnawianto. Kepada Bapak Usman, saya kembalikan. Untuk Pak Yunus, mohon maaf. Untuk host, Bapak ambil kembali, Bapak. Oh iya. Sekaligus, Pak Usman ya. Iya. Oh, Ibu belum masuk ke host ya? Ibu punya materi sekarang ya? Nanti saya ketiga, Pak. Oke, baik ya. Jadi Pak Usman yang belum masuk ke host. Halo, Pak Usman. Nah, Pak Usman sudah itu. Halo Ibu. Mungkin sambil menunggu materi kedua, Bapak Ibu mungkin mau minum dulu kah? Kita ambil napas sejenak. Rehat-rehat, tarik-tarik badan dulu. Jadi kita pada prinsipnya belajar bersama-sama Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu kalau mau minum dulu sambil ngopi. Kita santai saja Bapak Ibu. Bapak Yunus bisa stop record kah atau masih mau lanjut? Oh, siapa yang rekod? Saya stop kah? Stop, nanti Pak Yunus lanjut rekod.